Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Mana Azab? Mana? Ketika belum ditemukannya lem Korea, terdapat babang-babang yang swallow-nya putus, bahkan nyawanya pun hampir putus, diserempet sebuah motor lele oleh temannya yang tak sengaja akibat terlalu menggembelkannya si Rudy. Nah, kala itu Rudy pun terpukau melihat bentukan motor temannya yang kini udah sukses, padahal sewaktu di sekolah suka makan upil ketika disuruh jawab pertanyaan. Tapi, emang kerja di mana sih? Ketika ditanya Rudy kerja di mana, ia pun bilang kerja jadi marbot. Alhasil temannya yang pemikirannya sama seperti bapaknya. Kebetulan bapak beliau seorang koruptor Formula E yang kasusnya lagi diusut. Anjas. Ia pun memberikan tutorial memiliki gaji di atas UMR DKI meski kerja jadi marbot. Sekarang kan lu kerja jadi marbot. Ya udah lu tilep aja uangnya, susah amat. Wah, makasih tutorialnya bang. OTW lamar jadi marbot. Mendengar tutorial itu, Rudy langsung pulang sambil memikirkan kalau tutor temannya ada benarnya juga. Apalagi saat sampai di rumah, ia udah diberikan hidangan spesial oleh istrinya. Tapi maaf mas, makannya cuma nasi sama garam. Buset, makanan dark system cuy. Lu yang lahir tahun 90-an pasti pernah ngerasain ini. Yang karena hidangan garam laut itu membuat Rudy memantapkan hatinya mengikuti tutorial dari temannya. Akibat kebutuhan di rumah udah pada habis, bahkan buat teh pun gulanya sampai habis. Kalian bisa bayangkan seberapa pahit hidup Rudy kan? Gulanya dikorupsi anjing. Saat keluar, Rudy pun merasa iri melihat sosok keluarga cemara yang terlihat harmonis seperti nama toko di dekat rumah gua. Jenny, Bapak bawa makanan buat kamu, ayam goreng sama roti bakar. Terus buat ibu mana? Ada nanti di dalam. Anjas, kalian tahu kan apa yang dikasih? Sehingga saat malam harinya Rudy langsung beraksi agar bisa menerapkan hidup seperti keluarga cemara. Apalagi di sana Pak Ustadz secara barbar memberikan kunci kotak amal ke Rudy untuk mengereview seberapa banyak sumbangan masjid yang saat itu sangat banyak sekali minion memberikan donasi. Dengan tangan sedikit tremor, Rudy pun mengereview jumlah donasi para warga dan mengambil sebagiannya seperti para petinggi elit global yang diberikan anggaran sekian seperempatnya masuk kantong, cuman ini mode miskinnya, cuaks. Hasil sebelumnya bekerja, Rudy pun udah bisa gajian lebih awal dengan membawa uang 10 ribuan 20 picis. Kalau nyuri kotak amal di satu masjid mah, kagak kaya-kaya bang, coba dah ke masjid lain. Sesat. Keesokan harinya tanpa kecurigaan dari Pak Ustadz, Rudy pun memberikan laporan keuangan masjid yang udah dipotong pajak 50%, setengahnya masuk kantong. Dan karena saking enaknya ngemaling uang di kotak amal, setiap hari Rudy pun diam-diam mengunboxing kotak amal untuk diambil setengahnya. Kebetulan setiap siang orang para barudak kampung lebih milih mabar FF ketimbang GB pahala. Jadinya sepulangnya bekerja, kini Rudy mampu membelikan istrinya sebuah gelang emas peninggalan dinasti Warrior. Buset dah, 2 hari doang ngemaling kotak amal udah bisa beli gelang emas cuy. Itu dalam kotak amal berapa juta anjing tiap hari di refill. Nah dengan uang kotak amal itu, kini Rudy udah tak kesusahan soal makanan karena besoknya ia memborong warung di kampung sana untuk kebutuhan 1 minggu. Dan itu pun istrinya kagak curiga di mana suaminya dapat uang. Dimana istrinya bernama Loli, bukan versi anak durhakanya, ini versi anak solehanya, mengira kalau Rudy dapat uang setelah kecipratan uang mafia di Wakanda yang biasanya ditargetkan untuk membuka usaha skincare, cuman sekarang ditargetkan untuk marbot seperti Rudy agar para netizen kagak curiga. Ya kalian tahulah, nggak kenal itu merek apa terus tiba-tiba boom, langsung jadi sultan cuy. Semudah itu ya hidup di Wakanda mode dark system. Beberapa hari pun berlalu, kini Rudy merekrut tim yaitu Babang ini, panggil aja Alek tanpa bejir. Kali itu ia pun ditugaskan mencari sumbangan sebanyak-banyaknya untuk masjid tempat Rudy kerja. Karena kebetulan Alex udah pro dalam mengemis cuman belum mengenal live TikTok doang. Bisa-bisa gabung satbor. Ia pun langsung setuju dengan pembagian hasil 50% dan itu pun tidak termasuk equipment seperti baju kerja lengkap dengan kopiahnya. Nah di hari pertama mencari sumbangan terlihat para warga begitu antusias siapa ini anjing nyumbang 100 ribu. Bahkan dalam sehari Alek mampu mengumpulkan 100 ribu sebanyak 20 biji. Cuman modal AFK samping jalan dan belusukan keliling kampung. Nih bocil ngep ngapain coba? Nonton live streaming? Itu pun belum termasuk saat Alex meminta sumbangan ke Kratos yang habis beli ale-ale di Indo April pakai mabuk hula tuh. Dan dikasih sumbangan 500 ribu, kebetulan beliau berhasil mengalahkan kakek Zeus. Alhasil sepulangnya dari mengemiskan, mereka pun bagi hasil meski hampir diciduk oleh 2 orang minion yang hendak GB pahala setelah lost streak berkali-kali dengan harapan setelah GB pahala kutukan lost streaknya bisa hilang.
Kemudian baru aja Sari mempekerjakan orang untuk mencari sumbangan, kini Rudi pulang-pulang udah membawa mobil, terdengar dari suara klaksonnya. Suara mobil kan ya, kayak suara klakson Grand Max. Tapi saat istrinya keluar, surprise! Ternyata bukan mobil, melainkan Beat ember yang membuat gua bertanya-tanya sejak kapan suara klakson Beat kayak gitu anjing. Lagian harga Beat berapa dah, baru nyari sumbangan sehari udah bisa kebeli. Di hari keduanya ngemis karena pembagian tak merata, Alek yang tak terima ia pun meminta taman lagi ke Rudi akibat ia susah-susah ngemis, malah Rudi santuy-santuy dapat 0,5%-nya. Lah, namanya aja kerja sama orang anjing. Dimana dari keributan itu membuat dua orang minion yang hendak mau login FF mendengar perbacotan mereka dan mengetahui kalau Rudi telah membuka usaha sampingan mencari sumbangan masjid di luar garis Katulistiwa. Alhasil Rudi pun langsung diciduk, apalagi Alek bejir ini malah membuka aib Rudi dengan berkata kalau ia berburu giveaway atas nama masjid karena disuruh oleh Rudi. Ciri-ciri temen yang cocok ditempeleng, pengkhianat. Di sana Pak RT pun menyuruh Rudi mengembalikan seluruh uang yang udah ia korupsi agar Pak RT bisa mengkorupnya lagi. Enggak dong. Agar uang korupsi itu bisa disumbangkan untuk hal yang lebih bermanfaat, contohnya dipakai Pak RT nyewa LC, Land Cruiser. Namun karena uangnya udah habis full dipakai beli Beat ember yang kemarin dipakai ngedrip di bundaran HI, membuat Rudi harus kehilangan pekerjaannya alias Diki sebagai marbot masjid. Nggak apa-apa bang, masih banyak masjid yang lainnya, gas lah lamar. Ketika pulang, Rudi pun mengaku kalau ia udah Diki setelah tak bisa menggendong Pak RT menuju Mythic Honor. Tapi meski udah menjadi pengangguran, akal Rudi tak luntur seperti kalian yang cuman modal rebahan doang, bangun sat nyari kerja. Ia pun mengambil sebuah proposal di lemarinya dan memfoto sisi masjid untuk dijadikan bahan mencari sumbangan. Masa iya? Minion kampung sana kagak tahu itu masjid bener-bener nyari sumbangan apa kagak cuy. Di hari itu juga Rudi boleh mencari sumbangan yang hasilnya gacor pakai banget karena para minion begitu lancar uangnya. Anjas, Kratos lewat lagi cuy, cuman pakai topi. Apalagi dengan rayuan gombal Rudi, minion yang tak mau menyumbang malah jadi mau menyumbangkan uangnya dengan menawarkan kapling surga. Sumbangannya Bu untuk Masjid An-Nur Bu. Oh, maaf ya. Ingat Bu, pasti akan mendapatkan balasan yaitu surga. Kalau gitu saya nyumbang. Cuman ditawarin surga atau nyumbang cuy, ini mah jatuhnya kagak ikhlas. Seharian mencari sumbangan, akhirnya uang itu pun terkumpul yang cukup dipakai meruntuhkan nilai mata uang dolar karena para minion di sana pada gampang kegocek seperti Ronaldo yang lagi ngegocek madun. Namun di tengah kesenangan hati ingin mengkredit Pajero bekas, nambah lagi kesenangan di hati Rudi ketika mengetahui rudalnya berhasil menancap dan berkembang biak seperti Malika. Kayaknya aku isi deh mas. Anjas, isi apa tuts? Tapi bisa dicek ke rumah sakit yang tentunya bukan rumah sakit karena sejak kapan rumah sakit gelap gini? Kayak ruang tamu. Si Loli telah 2 bulan bukan karena hamil, melainkan telah disumonkan penyakit ekstrim oleh sutradara. Kukira login member FF, ternyata login penyakit. Nah malam harinya agar sang istri bisa move on dari penyakitnya, Rudi pun mengajaknya nongki dengan memesan seblak kesukaan Loli sekalian dicampur bon cabai 1 liter. Alhasil beroja 1 suapan melayang ke lambung Loli. Mas, perut aku mulus banget mas. Loli pun tiba-tiba ingin memencretkan sisi alam semesta dengan suara yang khas seperti orang mencret. Kala itu setiap kali Loli menabung di toilet kafe, beroja duduk lagi perutnya lagi-lagi semblit sampai melilit seperti Willy Silit yang bahkan meskipun udah pulang dari sana, perut Loli tak berhenti menabung di toilet rumahnya. Lili yang berada di sepi tank auto full senyum. Kenapa Mina diare parah gitu ya? Ya, gimana kagak diare ngasih bon cabai 1 liter? Keesokan harinya Rudi pun menawarkan job sampingan ke para warga yang gajinya di bawah UMR Nganjuk dengan memberikan mereka paket proposal lengkap dengan foto masjid yang kemudian memberikan mereka tugas mencari sumbangan berpencar keliling kampung dengan pembagian hasil 30.000 per hari. Buset dah, dikit kali, genepin lah bang 100. Mendengar itu, para builder pada balik pulang untuk mencari setelan outfit yang meyakinkan meski wajah mereka agak kriminal semua. Sedangkan Rudi kini tinggal duduk santuy menunggu setoran 30.000 oleh para builder kebun. Meskipun 30.000 tapi yang nyari sumbangan 2 squad ML ya tetap gacor. Di sisi lain Loli kembali mengeluarkan penyakitnya yaitu ingin memuntahkan sisi kerak bumi. Bahkan selain muntah-muntah, kepala Loli tiba-tiba pusing seperti habis ditempeleng oleh padel dengan setelan perindapannya. Namun untung ada seorang minion level 1 yang membantunya mengantarnya pulang.
Dimana selain membantu, mama ini juga bergibah tentang sepupunya yang sama memiliki penyakit tak sembuh-sembuh seperti Loli hanya karena memakan uang babi. Sepupu saya juga begitu, Bu. Ternyata dia dikasih makan sama suaminya dengan uang haram. Oh, sekarang gue tahu penyebab teman gue batuk 2 minggu kagak sembuh-sembuh. Keselak Sehingga mendengar itu, Loli jadi kepikiran tentang suaminya yang pengangguran tapi uangnya selalu unlimited. Apalagi bapaknya juga dulu pernah memberikan pesan jangan makan uang babi karena hidup kita bisa jauh lebih membabikan ketimbang babi itu sendiri. Nah, malam harinya Loli pun menanyakan tentang pendapatan Rudy yang bisa unlimited padahal Chitae Soyam dan Zeak Lucky belum ditemukan di era ini. Alhasil Rudy langsung bagong mendengar pertanyaan Loli yang cuman karena sakit mencret 1 minggu. Ia pun berpikir kalau hal tersebut diakibatkan karena memakan uang haram. Tidak mungkin. Apa kabar para keluarga koruptor? Tom Lembong kira-kira mencret nggak sih sebelum ditangkap? Keesokan harinya merasa uang sumbangannya masih kurang untuk membantu melunasi sanksi Google ke Rusia. Kini Rudy pun merubah taktiknya menjadi taktik kebarbaran dengan meminta sumbangan mengatasnamakan berbagai masjid yang berada di Nganjuk City. Dimana kebetulan target pertamanya seorang haji bukan Haji Torik. Yang ternyata targetnya ini memiliki pemikiran di luar akal sehat seorang minion. Seakan-akan beliau udah mengunduh otak meski RAM di tubuhnya hanya menggunakan chipset Snapdragon Ball. Banyak penipuan yang berkedok pembangunan masjid. Hasil mendengar itu jantung Rudy tiba-tiba ingin surrender jadi jantung. Terlebih lagi bapak ini tak mau menyumbangkan uangnya melainkan dalam bentuk material seperti semen 1 sak beserta bangunan istana yang udah ia bangun di dalam dunia Minecraft. Saya boleh pinjam sertifikat tanah milik Bapak? Ya sudah, kalau begitu tunggu sebentar ya. Gua kira udah ngunduh pemikiran. Giliran dimintain sertif tanah malah mau. Di hari itu juga, sertif itu langsung sold out dijual oleh Bugunal ini dengan harga yang murah celalue. Anjing, bangun rumah samping jurang. Dengan membeli tanah itu, minion ini langsung menyuruh tukang untuk membuat garasi UFO di sisi barat. Tapi tak berselang lama datanglah Bapak Haji ini yang lagi healing mencari layangan putus. Di sana ia pun mendengar tanah yang mau diwakafkan untuk masjid malah ingin dijadikan rumah pribadi. Sehingga terjadilah perbacotan antara mereka berdua. Buset dah, bangun masjid minimal strategis dikit pak. Dan tanpa perlu mengatakan peta, jantung Bapak Haji tiba-tiba mengtinung-tinungkan yang bertanda ia pun langsung wasted. Di sisi lain ketika Loli lagi ikut acara pengajian, ia pun akhirnya mengetahui asal-usul uang saya unlimited milik Rudy yang didapat dari unboxing Kota Amal. Terlebih lagi saat pulang, kini Loli kembali mengetahui sebuah rahasia melebihi kerahasiaan isi surat Super Semar. Karena Rudy udah menjual tanah Pak Haji sampai membuat Pak Haji wasted seketika. Auto jadi top global di neraka menggeser posisi Agus anjing. Tak berselang lama, 2 orang ladusing pun datang menangkap anak buah Rudy yang telah melakukan sumbangan fiktif. Di mana mengetahui Rudy semakin membegundalkan, pulang-pulang Loli langsung open war dengan cangkemnya memberikan tsunami kebenaran berbagai macam perbuatan yang udah dilakukan oleh Rudy. Bahkan di sana ia menyuruh Rudy tobat sebelum terkena azab meskipun Rudy malah bodoh amat dan memilih menantang azab. Kamu gak takut sama azab Allah? Mana azab? Mana? Anjas, password baru. Untungnya cangkem Rudy tadi sambar kilatan asyap. Sehingga ia pun masih bisa memberikan bacotannya untuk sang istri yang ujung-ujungnya mengusirnya dari sana menyuruhnya kembali login ke rumah orang tuanya. Di sebuah rumah sakit, terlihat Bapak Haji yang udah wasted hingga membuat para warga mengelok Rudy untuk mempertanggungjawabkan ulahnya. Bahkan ada satu dari mereka yang ingin memberikan sentuhan ramah lingkungan berupa kepalan tangan. Alhasil di malam harinya selesai mengubur Pak Haji, para warga langsung berflicker ke rumah Rudy. Lah, fungsi bawa obor apaan bang? Sementara Rudy di dalam lagi merapikan uang monopolinya yang lalu kabur lewat pintu belakang. Tapi bukannya pindah kampung, beliau malah sembunyi di sumur rumahnya akibat diserang oleh pasukan Batman yang real pake banget. Di sana Rudy pun merasa beruntung para warga pada buta map tak melihat keberadaannya di dalam sumur. Namun tak berselang lama datang lagi sebuah editan yang realistis pake banget. Anjas, Marvels ketika ingin merekrut editor ikan terbang. Dimana ketika Rudy hendak keluar dari sumur, sebuah hujan lebat pun mengguyur kampung Nganjuk City yang membuatnya gagal ketika melakukan manjat tebing. Dan ketika manjat, sebuah pohon pun ambruk yang langsung menimpa sumur, tapi ciluk bah.
Rupanya Begundal ini masih hidup meski kegencet kagak bisa keluar dan ujung-ujungnya ia pun jatuh lagi ke sumur lalu wastet. Gak apa-apa lah bang, daripada wastet kegeprek pohon atau jadi pocong gepeng. Beberapa hari kemudian para warga mengira kalau Rudi udah kabur pindah ke Swiss untuk menaruh kekayaannya di sana. Sampai saat pergiban itu selesai terciumlah bau keringat jamet yang menghiasi kampung sana. Alhasil para warga yang kepo langsung menuju sumber bau yang diyakini bersumber dari sumur. Buset dah, ada pohon tumbang masa mereka kagak mindahin dari kemarin-kemarin cuy. Dan saat mereka memindahkan pohon yang real banget itu, surprise! Terlihat mayat Rudi udah mengambang seperti yang hanyut di sungai. Namun ketika mau diambil, hidung mereka tak kuasa mencium bau yang mematikan dan bisa-bisanya seorang warga pun turun untuk menarik Rudi keluar menggunakan timbangan sumur meskipun itu gagal. Kemudian dengan jutsu Iraisin, Pak Ustadz pun ngespon di sana yang hanya dengan berdoa saja akhirnya mayat Rudi bisa dibawa naik ke permukaan. Ki Arjuna Samudra Hindia Belanda, senggol dong. Nah ketika Rudi hendak dimandikan, tiba-tiba muncullah api karena seorang minion tak sengaja nyebat di sana yang padahal udah dibilangin kalau keringat Rudi keluar bensin. Dimana untungnya dengan penggotong royongan Rudi tak jadi dikremasi atau minimal jadi pocong panggang bumbu balado karena api itu bisa dipadamkan dan akhirnya pemandian Rudi bisa dilaksanakan. Singkat cerita, ketika sampai di lokasi penguburan Rudi, kebetulan Pak Ustadz menguasai Raisin. Tapi saat memasukkan Rudi ke liang lahat, tiba-tiba sebuah api pun menyambar seperti semburan naga COC. Dan mereka bukannya mengambil air untuk memadamkan, melainkan, hanya dengan berdoa, api itu pun padam seketika tanpa terkena air sedikit pun. Anjas, GG gaming sekali cuy. Seketika kerjaan pemadam kebakaran jadi kagak berguna. Nah karena liang lahatnya udah menghitam seperti peragos, kini mereka kembali pindah makam yang berada di ujung Samudra Hindia, makanya hari sampai menjadi liputan petang. Dimana meski udah pindah, api lagi-lagi keluar dari liang lahat seperti pertanda kalau Rudi akan dibakar saat berada di neraka. Ya emang. Sehingga karena mereka merasa lelah, stamina udah habis, apalagi salah satu dari mereka udah protes akibat ada turnamen FF di posko pemuda Panca Indra. Pak Ustadz pun memutuskan untuk mengubur Rudi di sana meskipun ujung-ujungnya selesai dikubur si Rudi malah terkena kremasi di bagian papan nisannya. Ya, capek-capek keliling dunia ujung-ujungnya dikremasi. Tahu gitu dari awal aja dikremasi Pak. Oke, pesan immortality-nya di sini, jangan korupsi blok.